Namanya Raka, anak laki-laki berusia 14 tahun yang pendiam, penuh amarah dan kosong. Kalau kamu melihat matanya, kamu akan tahu itu bukan mata anak biasa. Itu mata seseorang yang kehilangan arah. Sejak kecil, Raka tumbuh dalam rumah yang gaduh. Ayah dan ibunya selalu bertengkar. Kadang karena hal sepele, kadang karena uang. Teriakan adalah lagu tidur yang ia dengar setiap malam. Hingga akhirnya semua berakhir. Bukan dengan pelukan, tapi dengan pintu yang dibanting keras. Ayahnya pergi, tak kembali. Ibunya lebih banyak termenung. Dan Raka dibiarkan sendiri dalam diamnya. Di sekolah, Raka dikenal sebagai pembolos. Tugas tak pernah dikumpulkan. Matanya menantang. Beberapa guru sudah menyerah. Sementara teman-temannya hanya bisa menjauhi Raka. Suatu hari, ia ketahuan merokok di belakang kantin. Gurunya murka. Ia dibawa ke ruang BK. Raka, ini sudah yang ketiga kalinya kamu bikin masalah. Apa kamu memang mau dikeluarkan dari sekolah, ha? Terserah Pak, saya juga nggak peduli. Kenapa kamu seperti ini, nak? Apa yang kamu cari? Nggak nyari apa-apa. Orang di rumah juga udah nggak ada yang peduli. Lalu ibunya dipanggil ke sekolah untuk menyelesaikan masalah anaknya. Tapi hanya datang untuk marah. Dasar anak tak tahu diri, Katanya. Padahal Raka hanya ingin didengar, bukan dihukum. Hari itu Raka duduk sendirian di lapangan kosong. Langit mendung, dan entah kenapa dia menangis diam-diam. Lalu ada seseorang duduk di sampingnya, yaitu Bayu, seorang anak yang paling absurd di kelas. Selalu pakai kaos kaki belang, selalu cerita aneh. Dulu Raka sering mengejeknya juga. Tapi hari itu Bayu mulai mendekati dan menyapanya sambil duduk di sebelah Raka yang sedang menyendiri. Minum Rak, aku beli 2. Iseng aja sih. Siapa tahu kamu butuh. Cuma teh botol sih, cuma 2 ribuan. Kamu gak harus bayar. Aku gak butuh kasihan Bayu. Aku gak kasihan. Aku cuma tahu rasanya sendirian. Makasih. Masih dengan ekspresi malas, tapi diam-diam ia minum juga. Hari-hari berikutnya Bayu muncul lagi. Kadang bawa roti, kadang cuma duduk tanpa bicara, tidak menasehati, tidak menghakimi, hanya hadir. Raka bingung, lalu marah, lalu bingung lagi.
Tapi Bayu tetap ada. Suatu hari di sekolah, Bayu mengajak Raka ke latihan teater. Rak, kamu pernah nyoba teriak di atas panggung? Teriak? Ngapain? Kadang kita cuma butuh tempat buat teriak, biar nggak meledak sendiri. Aku nggak bisa acting. Nggak masalah, aku juga dulu nggak bisa. Yang penting berani mulai. Awalnya Raka menolak, namun akhirnya dia ikut duduk di pojok aula melihat dari jauh. Dan entah kenapa, melihat orang-orang berteriak, tertawa, menangis di panggung itu, ada sesuatu yang familiar. Seolah mereka juga sedang melampiaskan luka, seperti dirinya. Besoknya, Raka ikut membaca skrip. Memang tak lancar, malah canggung. Tapi itu pertama kalinya dia merasa diperhatikan. Guru-guru mulai melihat perubahan. Raka tidak membolos, nilainya naik sedikit. Ibunya juga bertanya, Kamu ikut apa sekarang? dan Bayu, dia tetap jadi pengingat kecil bahwa hidup belum selesai. Saat Raka mulai merasa hidupnya membaik, badai datang lagi. Ibunya jatuh sakit. Tentunya harus dirawat. Biaya rumah sakit penumpuk. Tidak ada saudara. Sementara ayahnya sudah lama hilang kabar. Ia kembali bolos, tak datang ke tempat latihan drama. Bayu mencari-cari Raka dan menemukannya di rumah sakit. Perlahan Bayu mendekati Raka. Dia sedang menangis. Bayu mencoba bertanya tentang keadaannya saat ini. Dan Raka akhirnya mau menceritakan isi hati dan perasaannya saat ini. Aku capek yuk, capek banget. Aku takut kalau ibu kenapa-kenapa. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Kamu masih punya aku. Selama aku bisa bantu, aku di sini. Tapi ini bukan tanggung jawab kamu. Persahabatan bukan soal tanggung jawab, tapi soal gak ninggalin orang yang kita sayang. Bayu menepuk pundak Raka sebagai tanda simpatik terhadapnya. Lalu besoknya, Bayu datang bersama guru BK, mengurus bantuan sekolah, mengabari yayasan sosial, bahkan menulis penggalangan dana online. Untuk pertama kalinya, Raka merasa punya keluarga. Meski bukan dari darah yang sama. 3 bulan kemudian, Raka berdiri di atas panggung. Ia memerankan seorang anak miskin yang kehilangan keluarganya. Ia menangis di adegan terakhir, bukan karena akting, tapi karena ia tahu itu adalah hidupnya sendiri. Di barisan penonton, ibunya duduk menonton drama Raka. Air matanya mengalir deras.
Setelah pementasan usai, Raka mendekati Bayu dan memeluknya. Rak, akting kamu barusan gila sih, merinding bro. Itu bukan acting yuk, itu perasaanku yang selama ini gak bisa keluar. Berarti besok kamu resmi jadi bintang sekolah ya. Tapi ingat, teh botol tetap kamu yang traktir. Deal, terima kasih yuk. Bayu dan Raka tersenyum saat itu. Mereka menikmati momen kebahagiaan bersama-sama. Kini Raka bukan anak pemarah lagi. Ia jadi pengurus OSIS, mengajar teater untuk adik kelas, dan di blog sekolah ia menulis, "Satu sahabat bisa menyelamatkanmu dari jurang paling gelap, bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka tetap bertahan saat semua orang memilih pergi." Kisah ini bukan tentang keajaiban, tapi tentang satu hal kecil yang dilakukan dengan tulus, dan itu bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya bisa mendapatkan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.